Oke, halo apa kabar semuanya? Apa kabar Pak Romi dan mungkin teman-teman sekalian yang melihat video saya? Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai CX Programmer, yaitu sistem conveyor atau conveyor system gitu, menggunakan MILH, count, CNT, dan walk timer TTIM gitu. Oke, pertama-tama saya akan jelaskan mengenai desain CX Programmer dari saya. Nah, pertama-tama di sini ada emergency buttonnya. Jadi emergency buttonnya ini akan defaultnya akan menyala terus. Nah, di sini ketika emergensinya menyala, maksudnya menyala ini dia akan membukakan jalan bagi rangkaian di bawahnya atau sistem di bawahnya untuk berjalan begitu. Jadi ketika emergency button interlocknya ini mati atau nilainya 0, maka rangkaian di bawahnya ini tidak diperbolehkan untuk berjalan, jadi mati semua begitu. Kalau di soalnya itu istilahnya emergensinya menyala gitu, dinyalakan maka semua sistemnya akan berhenti gitu. Nah, namun di sini ditandainya dengan 0 begitu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada M1, conveyor M1-nya. Dia di soalnya itu dia akan tetap menyala terus, sudah menyala ketika prosesnya dilaksanakan, simulasinya berjalan. M1 nya ini sudah mulai menyala sampai dia mendapatkan sensor 1 begitu. Ketika sensor satunya ini mendapatkan inputan, maka conveyor M1 ini akan berjalan selama 3 detik begitu. Nah, di sensor 1 ini di sebelumnya di M1 ini saya berikan stop 1 ini untuk menghentikan M1 nya gitu. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini sensor satunya saya menggunakan 002 untuk menginputkannya. Oke, lalu ini adalah timernya dengan kodenya adalah 004 gitu, dan ini adalah reset buttonnya. Dan resetnya ini saya tutup gerbangnya dengan stop 2. Jadi ini untuk membuka dan untuk jalan reset 2. Oke, jadi ini adalah valve-nya akan menyala terus dan ditutup dengan gerbang stop 1. Jadi ketika hitungan timernya 3 detik ini sudah selesai atau conveyor M1 nya ini berjalan sudah selama 3 detik, maka valve-nya ini akan menyala. Nah, menyalanya ini durasinya adalah 1 detik saja gitu. Ketika valve menyala, M1 nya ini M1 dia akan berhenti juga selama 1 detik gitu. Jadi valve-nya menyala 1 detik, M1 nya berhenti selama 1 detik begitu. Oke. Nah, hitungannya 1 detik ini ada di sini, di stop 2 ini. Menggunakan saya berikan inputan gugus lupa valve time gitu. Nah, dan juga saya berikan stop 1 untuk membukakan jalannya gitu. Ini adalah outputnya untuk valve-nya Q103. Dan jadi ketika ini tadi setelah valve-nya menyala selama 1 detik, maka dia akan jalankan stop 2. Nah, stop 2 ini apa? Stop 2 ini adalah untuk membukakan jalan resetnya gitu. Jadi dia akan bukan jalan untuk reset dan semuanya akan menjadi kembali ke seperti semula begitu. Seperti semula, M1 nya akan berjalan kembali sampai sensor 1 mendapatkan input lagi begitu. Oke, selanjutnya adalah conveyor M2-nya. Jadi di sini ada sensor 2-nya. Sensor 2 ini akan berjalan ketika dia mendapatkan 15 produk begitu. Jadi ketika sudah terhitung 15 kali, maka conveyor M2 ini akan berjalan selama 5 detik untuk mengantarkan barangnya begitu, yang sudah terkumpul 15 tadi. Nah, di sini saya masukkan juga resetnya dan stopnya. Sini saya tuliskan di sini reset M2 untuk membuka jalan reset gitu. Nah, ini adalah outputnya atau conveyornya, ini akan berjalan selama 5 detik nantinya. Ini adalah Q-nya, outputnya begitu. Dan ini M2 nya ini sama kayak valve time-nya tadi itu. Jadi dia akan menyala selama 5 detik. Ketika 5 detik sudah berlalu, maka dia akan menyalakan reset M2. Jadi resetnya ini akan terbuka jalannya begitu untuk
mengembalikan sensor 2 ke defaultnya begitu. Jadi nilainya akan kembali 15 lagi. Oke, begitu. Nah, oke. Begitu desain dari saya. Selanjutnya akan saya simulasikan secara langsung. Nah, oke. Ini sudah membukakan jalan, interlocknya sudah buka. Jadi ini diperbolehkan untuk berjalan. Nah, selanjutnya nih saya akan coba masukkan sensor satunya. Saya akan berikan inputan. Oke. Dia akan menghitung sampai 3 detik, dia menyala selama 1 detik saja gitu. Nah, ini hampir tidak kelihatan. Nah, ini 1 detik saja valve-nya menyala dan stop satunya menyala. Berhenti, stop M1-nya berhenti dan valve-nya menyala. 1 detik gitu. Nah, resetnya ini hampir tidak kelihatan. ini meskipun tidak kelihatan, tapi ini dia benar-benar mereset begitu. Nah, ini jadi di sini saya tidak menggunakan alatnya, perangkatnya PLC langsung. Jadi saya lakukan lewat CX programmernya. Akan saya matikan dulu sensor satunya. Oke. Oh ya, tadi ketika sensor satu menyala terus, itu berarti tandanya itu barangnya terdeteksi terus begitu. Jadi barangnya lewat terus. Oke, selanjutnya ada ini conveyor M2-nya. Nah, di sini ada sensor 2. Sensor 2 ini akan menyala selama 15 kali begitu. Akan menyala ketika 15 inputan sudah berjalan. Nah, namun di sini akan saya coba. Ya, ini sebenarnya tadi saya habis mencoba-coba, makanya tadi cuma 1 kali saja. Oke, ini sudah 15 kali di sini. Oke, jadi ini harus diinputkan selama 15 kali baru bisa berjalan. Oke, ini sudah 14 kali. Jadi tinggal 1 kali lagi. Akan coba. Saya pencet 1. Nah, ini dia akan berjalan selama 15 detik conveyor M2-nya. Oke, sudah. Berhenti, kembali ke defaultnya lagi, ke posisi semula gitu. Dan akan melakukan reset, mengembalikan ke posisi semula ini harus menggunakan reset. Oke, gitu. Ini sebenarnya sensor 2 ini lebih mudah diinputkan dengan menggunakan PLC, jadi tinggal ditempel-tempelkan begitu dengan kabel selama 15 kali di input yang ketiga gitu, I003. Oke, gitu. Jadi di sini inputnya tadi ada 001, 002 dan 003 gitu. Lalu untuk outputnya sendiri ada conveyor M1 yaitu 102 dan valve 103. Lalu ada conveyor M2-nya. Oh, ini conveyor M1, valve dan conveyor M2 104. Oke, itu sekian presentasi dari saya. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf dan terima kasih.